untuk menemui Tuhan yang menciptakan dan yang menghidupi diri manusia kita, maka pasrahkan kekuasaan kita, pasrahkan hidup ini, bahwa hidup inilah Tuhan yang menciptakan diri kita sehingga kita ada di dunia ini. Hidup inilah Tuhan yang mengadakan kita di dunia ini. Maka untuk pulang, untuk berkunjung kepada Tuhan, membawa kesalahan-kesalahan kita selama ini yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan di dalam dada kita, marilah kita bertaubat, marilah kita menyadari bahwa diri kita selama ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesirikan. Nanti di akhir pertemuan ini kita belajar 3 menit seperti biasa. Sekarang kami jelaskan dulu. Jadi, apakah dosa yang terbesar bagi seluruh manusia? Dosa-dosa yang terbesar bagi seluruh manusia itu adalah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Mari kita buka bersama di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Mari Anda simak, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan Allah mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Shadaqallahul adzim. Jadi mari kita simak rahasia di arti ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Jadi ketika kita masih yang merasa ada di dalam hati kita, jadi ketika kita masih merasa yang paling wujud di hati kita, jadi ketika kita merasa yang paling hidup di dalam hati kita daripada hidupnya Tuhan, daripada uripe Allah, itulah yang dinamakan syirik dan dosa besar. Yakni ketika yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita sendiri daripada Allah, maka tentunya kita belum dikatakan beragama dan bertuhan, alias ateis.
apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda masih menyerupai Tuhan, masih menyerupai Sang Pencipta, masih mengakui wujud ini wujud manusia kita, masih mengakui di dalam hati kita hidup ini hidup manusia kita, masih mengakui di dalam hati kita kuasa ini kuasa manusia kita, wujud ini wujud diri kita. Itulah kesyirikan, berarti tak ada Tuhan bagi diri kita kecuali diri kita sendiri yang menyerupai Tuhan selama ini. Inilah dosa yang akbar, inilah dosa yang agung, inilah dosa yang terbesar bagi tiap-tiap manusia. Jadi inilah puncak-puncaknya segala dosa. Bila di dalam hati, bila di dalam gumpalan darah ini kotor, masih ada kewujudan diri manusia kita, masih ada kehidupan diri manusia kita, masih ada kekuasaan diri manusia kita, maka seluruh amal perbuatan ini jatuh ke lembah kekotoran, jatuh menjadi api-api jahanam di hati kita selama ini. Akhirnya kita merasa yang paling mulia, akhirnya kita merasa yang paling benar di dalam beragama, akhirnya kita memuliakan agama kita sendiri, akhirnya kita selalu menjelek-jelekkan, kita selalu merendahkan agama dan orang lain di hati kita, karena kita yang jadi Tuhan selama ini. Bila Tuhan itu tak ada, tak wujud, tak jelas di hati kita, tak hidup di hati kita, tak punya kekuasaan sama sekali di hati kita, berarti Tuhannya selama ini ya diri kita sendiri dong. Berarti iman akidah kita percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan selama ini kita berdusta saja. Hanya ungkapan-ungkapan angan-angan saja, tapi nyatanya yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri selama ini. Kita mentiadakan Tuhan yang menciptakan kita di hati kita. Kita mematikan Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Kita mematikan Tuhan yang menghidupi kita di hati kita. Kita melemahkan kuasa Tuhan dengan kuasa kita di hati kita selama ini. Berarti ya percuma kita beragama dan ngaku-ngaku bertuhan selama ini bila di dalam hati kita masih wujud nyatanya diri manusia kita sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Berarti kita belum beragama dan bertuhan. Ikrar-ikrar kita selama ini hanyalah dogma saja, dusta saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita berada di lembah neraka, di lembah kesyirikan, di lembah api anar yang tak berasap, yakni kesombongan hati kita. Maka dari itu iblis dan setan menggoda anak cucu Adam agar anak cucu Adam bersedia menjadi
sahabatnya iblis dan setan sama-sama tinggal di dalam di dalam nerakanya Allah, yakni hati selalu mensekutukan Allah, hati selalu berselingkuh dari Tuhan yang menciptakan diri kita, seolah-olah kitalah yang menjadi pencipta seluruh aktivitas yang berlaku atas diri kita selama ini. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Jadi bagi kita ada kesempatan pintu taubat, masih terbuka lebar pintu taubat bila kita ingin kembali, bila kita ingin bersimpuh, bersujud kepada yang menciptakan diri kita. Dengan cara apa bersujud? Dengan cara tiadakan dirimu di hatimu, tiadakan kewujudanmu di hatimu, tiadakan kehidupanmu di hatimu, tiadakan kekuasaanmu di hatimu. Itulah cara berkunjung, itulah cara bersimpuh, takluk sujud kepada yang menciptakan diri kita. Di mana? Di hati kita. Jadi agama dan bertuhan itu syariatnya, torekohnya, hakikatnya dan makrifatnya hanya ada di hati setiap manusia. Karena hati setiap manusia adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maknanya rumah Allah itu artinya seluruh hidup yang ada pada manusia ini adalah uripe Allah. Itulah maknanya qalbun mukminin baitullah. Jadi bersegeralah kita bertobat, berkunjung, membawa, mengaturkan kesalahan-kesalahan kita, mengaturkan kezaliman-kezaliman kita, mengaturkan kejahilian kita selama ini kepada Tuhan. Ngaku selama ini kita telah bersalah besar di dalam kehidupan ini. Barang siapa mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bila di dalam hati kita tak ada Tuhan, bila di dalam hati kita tak wujudnya Tuhan, bila di dalam hati kita tak hidupnya Tuhan, maka di hati kita masih yang wujud diri manusia kita, di hati kita yang hidup masih diri manusia kita, di hati kita yang berkuasa masih hati kita, masih diri manusia kita. Berarti Tuhannya kan bukan Allah, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya bukan Gusti, Tuhannya bukan Romo, Tuhannya bukan Sang Yang Widi, tapi Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini jadi Tuhan, yang selalu menyerupai Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Allah, jadi Gusti, jadi Sang Yang Widi, tapi tidak pernah kita sadari selama ini. Marilah bila kita sudah ditunjuki oleh Allah, oleh Sang Pencipta lewat kitab sucinya, maka bersegeralah kita menyadari itu semua. Marilah di penghujung paparan ini, marilah kita berkunjung kepada Allah dengan melepaskan sejenak
kewujudan diri manusia kita di hati kita. Marilah kita berkunjung kepada Tuhan Sang Pencipta dengan sejenak melepaskan kehidupan diri manusia kita. Marilah kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan kita dengan melepaskan sejenak kuasa-kuasa cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Lepaskan, bersihkan, mari kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita dengan mengadamkan, dengan mentiadakan diri kita di hati kita. Pasrahkanlah semua kesalahan kita, pasrahkanlah semua dosa-dosa kita, bahwa Tuhan Maha Pengampun, pasti diampuni bila kita benar-benar datang menghamba kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai mengheningkan cipta-cipta diri kita, agar diri kita tak menjadi Tuhan lagi atas diri kita sendiri. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Jadi begitulah cara berkunjung kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Begitulah cara untuk mendapat keridhaan dan syafaat serta pertolongan dan kasih sayang Tuhan kepada diri kita. Dengan apa? Dengan melepas semua baju-bajunya Tuhan. Wujud ada, itu bajunya Tuhan. Hidup bajunya Tuhan. Kuasa bajunya Tuhan. Maka lepaslah baju-baju Tuhan, maka kita akan bertemu Tuhan. Ketika kematian sudah kita relakan, ridhokan, maka nyatalah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dimudahkan dalam berkunjung, dalam memohon ampunan dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dimudahkan di dalam latih hening apapun dan keadaan apapun. Semoga kita dipermudah untuk berjumpa Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala, agar
hati kita tidak zalim lagi, agar hati kita tidak mensyirikan, mensekutukan, menyerupai Allah lagi di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.